Pengertian neokolonialisme. Istilah neokolonialisme mulai dikenal pada tahun 1961, 4 tahun setelah negara Ghana mencapai kemerdekaan. Istilah neokolonialisme diuraikan secara teoretikal oleh Kwame Nkrumah, pemimpin Ghana dalam bukunya Neocolonialism: The Last Stage of Imperialism, 1965. Menurut Kwame Nkrumah, the essence of neocolonialism is that the state which is subject to it is, in theory, independent and has all of the outward trappings of international sovereignty. In reality, its economic system and thus its political policy is directed from outside. 1965-9. Menurut kutipan tersebut, esensi dari neokolonialisme ialah negara yang memiliki kedaulatan internasional, tetapi kondisi ekonomi dan politiknya cenderung diarahkan oleh kebijakan luar. Neokolonialisme merupakan cerminan negara berdaulat dan merdeka, tetapi sistem ekonomi dan politiknya ditentukan oleh pihak luar. Walaupun dari segi politik, era kolonial sudah berakhir, penjajah masih berkuasa dalam segenap bidang kehidupan, secara hegemonik dalam bentuk neokolonialisme. Rahmat 2014-30. Agar lebih memahami tentang neokolonialisme, coba perhatikan artikel berikut. Pada umumnya, praktik neokolonialisme dilaksanakan dalam dua bidang, yaitu ekonomi dan teknologi. Kedua bidang tersebut menjadi media bagi negara-negara maju untuk menjual hasil industrinya. Kondisi tersebut terjadi karena pada umumnya negara berkembang memiliki tingkat ketergantungan tinggi dalam bidang ekonomi dan teknologi. Bentuk neokolonialisme pada umumnya berupa pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Oleh karena terjerat utang terus-menerus, akhirnya sumber daya alam negara berkembang tergadai untuk membayar utang. Pada prinsipnya, neokolonialisme merupakan bentuk ketergantungan terus-menerus dari negara bekas koloni pada negara asing. Gerak ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memang bergantung pada arus modal asing, serta besarnya cadangan devisa yang terhimpun melalui perdagangan luar negeri dan utang luar negeri. Oleh karena itu, investasi asing sering menjadi jalan masuk bagi praktik neokolonialisme. Neokolonialisme merupakan penyebab terjadinya ketimpangan global. Negara-negara di dunia pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara maju umumnya ditandai dengan kemajuan ilmu teknologi, sistem dan kebijakan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial maupun politik yang lebih mapan atau maju dibanding negara berkembang. Adapun negara berkembang pada umumnya mengalami fase pembangunan yang cenderung lebih lambat dibanding negara maju. Negara-negara berkembang sebagian besar merupakan negara bekas jajahan. Negara bekas jajahan cenderung lebih lambat mengalami perkembangan dan pembangunan untuk dapat setara dengan negara maju karena mengalami beban ganda. Negara bekas jajahan membutuhkan waktu untuk menata sistem, mengelola sumber daya, dan membuat strategi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, era globalisasi terus berkembang dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara postkolonial atau negara bekas jajahan yang baru merdeka. Status sebagai negara bekas jajahan yang harus bersaing dengan negara-negara maju di tengah globalisasi menjadi alasan utama negara berkembang cenderung sulit memiliki kedudukan setara dengan negara maju. Meskipun demikian, terdapat pula negara bebas jajahan yang kini menjadi negara maju, misalnya Singapura. Bisa kita perhatikan gambar di samping berikut.
Gambar 2.4 merupakan peta pembagian negara maju dan negara berkembang di dunia. Negara-negara kaya yang telah lebih dahulu merdeka pada umumnya berada di kawasan belahan bumi utara dan sebagian di selatan, seperti Australia. Sementara itu, negara-negara berkembang yang umumnya merupakan negara bekas jajahan berada di belahan bumi selatan. Oleh karena itu, istilah negara utara dan selatan cenderung digunakan untuk menunjukkan pembagian negara maju dan negara berkembang. Negara maju umumnya ditandai dengan kemajuan ilmu teknologi, serta sistem dan kebijakan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun politik yang lebih mapan atau maju dibandingkan negara berkembang. Adapun negara berkembang pada umumnya mengalami fase pembangunan yang cenderung lebih lambat dibandingkan negara maju. Sistem dunia yang telah dikemukakan di atas berkaitan dengan sistem pembagian kerja negara-negara di dunia. Sistem pembagian kerja dunia cenderung berorientasi pada kapitalisme dan sistem ketergantungan dalam sektor ekonomi. Negara maju memperluas kolonialisme dengan mengembangkan sektor industri di berbagai wilayah. Akan tetapi, negara berkembang hanya berperan mengolah dan memproduksi kegiatan industri. Mereka dibayar dengan upah yang berlaku di negaranya. Barang-barang yang diproduksi kemudian diekspor dan dipasarkan dengan nilai mata uang asing lebih tinggi seperti dolar dan euro. Gambar 2.5 menunjukkan pekerja atau buruh pabrik garmen. Pada sektor garmen, upah minimum sebagian besar pekerja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kondisi tersebut dapat Anda temukan dalam film dokumenter yang berjudul The New Rules of the World, karya John Pilger. John Pilger menggambarkan pengaruh kekuatan lembaga keuangan barat yang kuat dalam mengontrol ekonomi negara-negara miskin. Untuk menutupi kekurangan upah, para buruh harus memperpanjang jam kerja dengan cara lembur atau bekerja di tempat lain. Bahkan banyak buruh rela mengurangi kebutuhan konsumsi mereka. Selama penelitiannya di Jakarta, keluarga buruh mengalami kehidupan miskin. Mereka hidup di rumah padat penduduk yang tidak ramah lingkungan. Bahkan, anak-anak tidak dapat memperoleh gizi, pendidikan, dan jaminan kesehatan yang layak. Fenomena di atas merupakan salah satu permasalahan yang timbul akibat praktik neokolonialisme. Adapun beberapa permasalahan lain yang sering muncul akibat pelaksanaan neokolonialisme sebagai berikut. Yang pertama, negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam meningkat sehingga terjadi kerusakan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang. Yang ketiga, tidak hanya sektor ekonomi, kapitalisme mulai memiliki pengaruh pada sektor politik di negara-negara berkembang. Sistem kapitalis mendorong masyarakat di negara-negara berkembang berada di bawah pengaruh negara-negara maju. Nasib masyarakat di negara-negara berkembang bergantung pada tangan-tangan pemilik modal atau industri. Sistem pembagian kerja dunia merupakan wujud neokolonialisme yang kini berkembang di berbagai belahan dunia.